Ya, soal fisika tentang gelombang. Gelombang berjalan pada tali merambat melalui titik P dan Q yang berjarak 8 cm. Jadi kalau kita coba bikin sketsanya, antara P dan Q ini berjarak 8 cm, atau sebagai X sama dengan 8 cm. Kita lanjut baca. Pada saat T sama dengan 0 second, simpangan gelombang di titik P adalah 0, yang berarti di titik P ini nih, T-nya 0 kan, dia merupakan gelombang sinusoidal. Ya, beda kalau misalnya pada T sama dengan 0 simpangannya sekian, nah itu adalah dari atas, yaitu kosinus. Tapi kita nggak perlu membuat berapa banyak gelombangnya. Kita lanjutkan membacanya. Jika panjang gelombang 12 cm, ya, lambda sama dengan 12 cm, dan besar amplitudo gelombang A besar sama dengan 20 cm. Kelihatannya dari awal sampai akhir dipertahankan satuan kecil ini ya, cm, nggak perlu di SI. Besar simpangan di titik Q berapa saat fase di titik P-nya sebesar 3pi/2. Nah, ada yang perlu diperhatikan di sini. Kalau kita lihat 3pi/2, ada pi-nya, ini berarti bukan fase, tetapi sudut fase. Jadi seharusnya pi-nya nggak ada di sini. Fase, lambangnya adalah ini, dibacanya adalah pi, ya, sebesar sama 3/2. Nah, coba kita mulai dari fase dulu. Fase itu sama dengan sudut fase per 2pi. Dan fase juga bisa sama dengan T kecil per T besar. Jadi ini adalah fase. Mana yang kita pakai, nanti kita akan lihat di penjelasan berikutnya. Persamaan gelombang berjalan yang akan dibuat yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx. Dianggap gelombang ini merambat ke kanan, ya, ke kanan, makanya ini tandanya minus. Amplitudo udah siapkan ya, sebesar 20 cm. Gimana dengan omega dan K? Kalau K terhubung dengan lambda ini, jadi K-nya sama dengan bilangan gelombang K sama dengan 2pi per lambda. Berarti K sama dengan 2pi per 12 alias pi per 6. Nah, itu K-nya. Omega. Untuk mencari omega, omega sama dengan 2pi per periode atau 2pf. Tetapi kita butuhnya ini nih, ini yang kita perhatikan di sini. Oke. Dalam persamaannya terdapat lambang T kecil atau waktu sesaat. Berarti Y sama dengan amplitudonya sebesar 20 sin. Kita buka sekarang omeganya. 2pi per T besar kali T kecil min pi per 6 X. Ya. Nah, sekarang hubungkan antara T kecil per T besar dengan sudut fase. Ya. Jadi ini di sini kita akan gantikan dengan 3/2. Simpangan Y adalah amplitudonya 20 sin dalam kurung 2pi ini kalikan dengan T kecil per T besar yang sudah diganti oleh fase 3/2, gitu ya. Min pi per 6 kali X. Nah, X-nya adalah ini, 8 cm. Karena yang ditanyakan adalah berapakah besar simpangan di Q, ya kan? Berarti X mana 8 ada jarak mendatar yang kita masukkan ke variabel X ini sebesar 8. Dah, kita tinggal hitung. Y sama dengan 20 sin
2pi kali 3/2 berarti 3pi. Di sini kita akan melihat hubungannya dengan kuadran ya. 8/6 berarti 4/3. 4/3 pi. Nah, di kuadran berapa ini situasinya? Coba kita ingat kuadran. Setengah putaran pi. Satu putaran 2pi. Berarti sekali lagi 1/2 adalah 3pi. 3pi itu kembali ke posisi yang sama dengan pi. Nah, 3pi dikurang 4/3pi berarti ada di kuadran 2. Y sama dengan 20 sin ini. Sin 4/3pi. 4/3pi itu sebentar, 4/3pi ini bukan di kuadran. Sebentar, ada yang sesuatu yang salah nggak ya? Oke, sudah dicek dan 4/3pi ini koreksi ya, tentu bukan berada di kuadran kedua, tetapi di kuadran yang ketiga. Ya, 4/3pi. Oke, artinya 4/3pi ini kan sudut yang sudah melewati pi, ya kan? Lihat pecahannya, lebih besar daripada 1. Nah, memang dia minus nih. 20 dikali 4/3pi ini berarti sudutnya plus 40 derajat kan ya. Sin 60, min sin 60 tepatnya. Oke. Min sin 60. Berarti Y sama dengan 20 kali min akar 3/2 atau Y sama dengan negatif 10 akar 3 cm. Ya, kita tahu bahwa kalau minus berarti di sini posisi P-nya sedang berada di bawah gitu. Sedang berada di posisi bawah karena P sama Q ini kan bergelombang-gelombang gitu ya. Pada suatu saat tertentu ketika fasenya 3/2, P sedang berada di bawah. Namun kalau secara nilai mutlaknya, nilai simpangannya besar 10 akar 3 cm.